Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. kabarnya hari ini Pak Hidayat? Alhamdulillah luar biasa. Masya Allah, sehat semua ya Pak Hidayat ya? Ya, alhamdulillah. Terima kasih waktunya Pak Hidayat. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra observasi kelas untuk kegiatan yang akan kita lakukan besok Mas Hidayat. Jadi nanti di sini saya akan memerlukan beberapa pertanyaan itu yang akan sampaikan kepada Pak Hidayat nanti selaku sebagai observer ya. Langsung saja Pak Hidayat. Yang pertama, untuk kegiatan observasi besok itu kira-kira pada mata pelajaran apa nih Pak Hidayat? Kebetulan besok itu adalah pelajaran PDTO untuk fase E. Untuk fase E nih Pak Hidayat ya. Terus kira-kira nanti tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Pak Hidayat nanti seperti apa Pak Hidayat? Tujuan pembelajaran kebetulan nanti kan kita masuknya ke alat ukur, khususnya jangka sorong. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu adalah setelah melakukan pembelajaran atau diskusi antar peserta didik, nanti peserta didik itu mampu memahami konsep pengukuran dan penentuan tingkat ketelitian alat ukur jangka sorong dengan baik dan benar. Itu ya. Jadi yang nanti kedua ada lagi sebenarnya, yang kedua adalah setelah melakukan pengukuran nanti peserta didik mampu melakukan prosedur pengukuran menggunakan jangka sorong dengan berbagai media, karena nanti di otomotif kan khususnya ada beberapa spare part yang butuh kepresisian. Nah itu nanti kita menggunakan itu sebagai media untuk pembelajaran. Oke. Jadi kalau bisa saya simpulkan nanti tujuan pembelajarannya itu pada alat ukur, penggunaan alat ukur jangka sorong ya Pak Hidayat. Lalu pertanyaan selanjutnya Pak Hidayat, untuk area pengembangan yang akan dicapai oleh Pak Hidayat nanti seperti apa? Nanti kita area pengembangannya khususnya di pemahaman sama keterampilan dalam menggunakan alat itu, sama skala-skala yang ada di alat ukurnya itu. Jadi kalau nanti area yang dikembangkan oleh Pak Hidayat nanti pada aspek pengetahuan dan keterampilan terkait dengan alat ukur jangka sorong ya. Lalu selanjutnya Pak Hidayat, kira-kira nanti strategi yang akan dipersiapkan oleh Pak Hidayat nanti seperti apa? Strateginya nanti yang pertama kita pembelajaran teori seperti biasa, pengenalan alat, terus pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari dalam penggunaan dalam otomotif khususnya. Nah, setelah itu nanti kita praktikkan secara kelompok dan nanti dibagi menjadi beberapa kelompok, dan nanti ada permasalahan tersendiri di antara per kelompok itu. Nah, kelompok satu dengan kelompok yang lain nanti ada berbeda masalah, nanti setelah itu kita diskusikan bareng-bareng. Jadi itu ya Pak Hidayat, jadi strategi nanti jadi yang diterapkan Pak Hidayat nanti untuk mencapai ranah pengetahuan. Jadi ada nanti pembelajaran untuk memahami tentang jangka sorong, terus nanti pengaplikasiannya penggunaan jangka sorong tersebut pada kehidupan sehari-hari di bengkel otomotif gitu ya Pak Hidayat. Khususnya seperti itu. Mungkin itu ya Pak Hidayat. Nanti terus nanti kira-kira kita bisa melaksanakan kegiatan observasi nanti kira-kira kapan nih Pak Hidayat? Ya kebetulan saya ada jadwal mengajar nanti di hari Jumat, kebetulan anak kelas fase E juga. Ngoten ya. Mungkin itu dari saya Pak Hidayat ya. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita insya Allah akan bertemu lagi di hari Jumat ya Pak Hidayat ya. Terima kasih atas waktunya Pak Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam Pak Tri. Hari ini kita jadi untuk kegiatan supervisi ya Pak Hidayat. Ya Pak Tri, jadi Pak Tri. Jadi nanti silahkan Pak Hidayat nanti melakukan pembelajaran seperti biasa. Nanti saya akan melakukan pengamatan terkait dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Hidayat. Ya, siap. Terima kasih. Mohon silahkan untuk bisa dimulai Pak Hidayat. Ya. Siap, gerak. Doa, mulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, kita seperti biasa menyanyikan lagu wajib dulu. Para siswa menuju.
pagi hari ini lagu wajibnya adalah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sebelum duduk silakan periksa kerapian terlebih dahulu. Sudah, silakan duduk. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah alat ukur ya, alat ukur. Alat ukur apa nanti? Nanti kita fokusnya ke alat ukur jangka sorong. Nah, sebelum masuk ke jangka sorong, sebenarnya alat ukur itu apa? Alat ukur itu apa? Ini ya, ini ada alat jangka sorong. Ini pertanyaan, alat ukur. Alat ukur itu apa? Kenapa harus ada alat ukur? Kalian sebagai siswa TKN kan berhubungan dengan mesin. Mesin itu terdiri dari berbagai komponen. Komponen satu dengan yang lain itu adalah harus ukurannya presisi. Kalau tidak presisi gimana kalau tidak presisi? Ya, kadang tidak bisa dipasang. Kadang bisa dipasang tapi tidak sesuai. Maka harus ada yang namanya ukuran. Caranya mengukur harus pakai alat ukur. Sangat penting berarti ya alat ukur. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita untuk mengetahui ukuran komponen pada kendaraan bermotor? Cara mengetahui ukurannya gimana? Ya diukur, tapi diukur bukan sembarang ukur. Misalnya mengukur panjang, juga harus pakai meteran. Masa mengukur panjang harus pakai pakai timbangan kan juga nggak mungkin, ya lah. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan cara mengukurnya ini. Ya, menggunakan alat ukur sesuai dengan kebutuhan yang diukur. Terus alat apakah yang digunakan untuk mengukur benda tersebut? Mengukur benda tersebut menggunakan seperti yang saya sampaikan tadi harus disesuaikan. Karena apa? Karena memilih alat yang tepat bergantung pada jenis pengukuran yang Anda butuhkan dan tingkat presisi yang diinginkan. Pastikan alat ukur dalam kondisi baik dan kalibrasi sebelum digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat. Jadi mengukur tidak sembarang mengukur. Ada tingkat kepresisian dan keakuratan. Nanti kita masuk jangka sorong itu ada ketelitian juga. Nanti kita bahas bersama. Jadi keakuratannya itu ukuran berapa?
Itu ya. Terus ada pertanyaan juga ada. Mengapa perlu dilakukan pengukuran? Kenapa perlu dilakukan pengukuran? Nah, ini pengukuran yang tepat akan membantu memastikan bahwa kendaraan beroperasi dengan aman dan efisien serta memperpanjang umur komponen dan sistemnya. Nah, seperti yang Pak Guru mengatakan di awal ya, karena komponen mesin sistemnya itu ada beberapa part dan komponen. Kalau tidak sesuai ukurannya, tidak akurat, tidak presisi, akan mempengaruhi kinerja mesin. Sehingga bisa saja mesin tidak aman, tidak efisien, dan umur komponen tidak wajar. Ada lagi, apakah mengukur itu? Mengukur itu apa? Mengukur itu ada kegiatan ya. Itu mengukur itu apa maksudnya? Mengukur menentukan dimensi, bukan, atau mengukur ukuran dimensi. Bisa ukuran, bisa dimensi, bisa kuantitas. Kuantitas itu jumlah. Misalnya kamu menimbang juga termasuk mengukur, itu dalam konteks ini kuantitas. Kuantitas ini ya. Kalau dimensi, misalkan mengukur volume ruangan ini konteksnya juga mengukur, tapi mengukur dimensi. Kalau ukuran ya seperti biasa panjang, tinggi, juga menentukan ukuran dengan menggunakan alat atau metode tertentu. Tadi mengukur ukuran panjang harus memakai meteran, satu dari tiga meteran. Kalau berat harus menggunakan seperti itu. Berikutnya, nah ini nanti pembelajaran itu ada target yang harus kita capai, harus akan capai ya. Yaitu capaiannya seperti apa? Ini yang pertama. Pada akhir fase peserta didik mampu memahami teknik dasar bidang otomotif melalui pengenalan dan praktik singkat penggunaan alat ukur. Paling tidak setelah materi diselesaikan atau akhir fase, anak-anak bisa menggunakan alat ukur. Ini catatan menteri yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah fungsi dan bagian jangka rem. Ini fungsi dan bagiannya apa saja? Terus yang kedua ada tingkat ketelitian jangka rem. Tingkat ketelitian seperti yang tadi saya sampaikan, alat ukur punya kepresisian dan keakuratan. Tingkat ketelitiannya juga berbeda. Sekarang tingkat ketelitian 0,5 dibanding tingkat ketelitian 0,02, itu pasti lebih presisi dan lebih akurat yang 0,02. Jadi semakin kecil tingkat ketelitian, berarti itu semakin akurat dan semakin presisi. Itu ya. Terus yang ketiga adalah cara membaca jangka rem. Alat ukur itu perlu teknik. Cara membacanya seperti apa? Tidak kan di sana ada banyak angka, jadi tidak ngawur ya. Nanti kalau ngawur, tingkat kepresisiannya juga akan berkurang. Tidak. Jadi harus tahu cara membacanya biar akurat. Seperti itu. Terus yang keempat adalah prosedur penggunaan jangka rem. Tadi bisa membaca sama bisa. Yang keempat adalah bisa menggunakan. Bisa membaca tapi tidak bisa menggunakan. Dan keakuratannya juga kurang. Ya. Misalkan mengukurnya ke dalam kalau diameter luar itu posisi alatnya miring, nah seperti itu kan keakuratannya juga akan kurang atau tidak. Nanti kita bahas 4 inti ini, 4 cakupan materi ini. Oke. Terus ada judul silakan. Pembelajaran yang pertama adalah berdiskusi. Yang ada belajar diskusi, ini kelompok diskusi mengenai permasalahan. Setelah nanti
pengaturan dan penentuan tingkat ketelitian alat ukur jangka sorong dengan baik ya. Nah, jadi nanti setelah diskusi kalian berusaha prosesnya. Terus tingkat ketelitiannya seperti apa? Ya. Terus yang kedua adalah prosedur pengukuran. Prosedur pengukuran caranya seperti apa? Tidak sembarang mengukur, tidak sembarang menggunakan. Terus next. Ini apakah ada masing-masing dengan alat ukur jangka sorong? Masing atau sudah pernah lihat atau sudah pernah lihat ya? Ini kalau ya ini jangka sorong atau nama lain disingkat MAT. Berbagai macam nama bentuk realnya. Ya, real adalah jangka sorong atau meter kaliber. Itu singkat MAT. Satu barang ada 3 nama. Pengetahuan saja. Jangka sorong itu apa? Ini. Akan dibaca. Barang-barang. Jangka sorong atau kaliber adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengetahui panjang, diameter luar, dan diameter dalam sebuah bentuk benda tertentu. Jangka sorong juga bisa digunakan untuk mengukur kedalaman lubang atau bangun ruangan tertentu seperti dahulu. Ini ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengukur diameter. Diameter apa? Luar. Ada diameter luar. Nanti menggunakan sebelah sini ya. Ada diameter dalam. Dari sini, terus panjang sama diameter nanti bisa sama nanti pengukurannya. Terus ada juga mengukur kedalaman. Kalau nanti bagian sini harus mengukur. Ya, nanti kita praktekkan bersama. Jangka sorong, terus. Nah, ini fungsi jangka sorong. Yang pertama tadi adalah mengukur benda bisa pada bagian luar. Bentuk kubus, panjang, bujur jangka atau bulat. Ini yang pasti ukuran bagian luarnya. Misalkan ini ada miring, ya kita ukur diameter bagian luar. Jadi ini bisa berfungsi untuk mengukur apa? Benda-benda pada bagian luar. Miring ya, jadi pemaker. Luar itu fungsi yang pertama. Atau piston. Ini piston juga diukur pada bagian luar, diameter luarnya. Nah, ini ya diameter luar. Terus misalkan untuk kubus ya, kotak juga bisa diukur. Berapa ini? Tingginya, lebarnya bisa diukur. Tapi ini untuk ukur bagian luar. Terus yang kedua ada mengukur benda besar pada bagian dalam bentuk pipa bulat, segi 4 dan lain. Jadi bisa untuk mengukur benda besar bagian dalam. Seperti miring ini ya. Ini selain diameter luar juga ada diameter bagian dalam. Nah, diameter bagian dalamnya bagaimana cara mengukurnya? Kalau tadi bagian sini, yang kedua adalah bagian sini. Caranya ya di bagian dalam merupakan bagian dalamnya itu adalah fungsi yang kedua. Terus ada lagi fungsi yang ketiga adalah mengukur kedalaman lubang atau mengukur ketinggian benda yang berputar. Bisa mengukur kedalaman lubang atau mengukur ketinggian. Ini pakai yang bagian. Misalkan ini ketebalan kampas rem bisa diukur ini. Dapat kepalanya nanti di jadi paham ya. Bisa saja belum paham ketika praktek nanti pasti bisa. Ya. Pertanyaan
langsung bertanya. Terus lanjut. Nah ini adalah bagian-bagian dada sorong terdiri dari sorong. Nah, ini bisa disamakan dengan gambar yang bagian kanan atau sebelah kiri tadi. Yang pertama adalah apa ini? Nomor 1, atas agar tetap atas. Yang tetap atas. Iya. Ini gerakan ini posisinya seperti ini. Ini rahang tetap atas. Terus yang nomor 2 ada rahang geser atas. Rahang geser atas. Kenapa ini bisa dikatakan rahang tetap? Ini bisa dikatakan ya, karena ini yang satu tetap dan itu bisa digeser. Artinya menyesuaikan dimensi benda yang akan diukur. Rahang atas tetap, rahang atas geser. Terus yang ketiga ada rahang tetap bawah. Rahang tetap ini yang atas, ini yang bawah. Ini yang bawah. Rahang tetap bawah. Terus yang keempat ada rahang geser bawah. Rahang geser bawah. Berikannya. Ini tadi rahang tetap atas, rahang geser atas, rahang tetap bawah, rahang geser bawah. Ya. Terus nomor berikutnya adalah nomor 5. Ini apa? Kalau utama. Kalau utama ya. Ini di bagian sini ini ada angka. Angka ada dari sini. Itu ada skala. Ya. Adalah skala utama. Ini ada angka. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini menyatakan skala utama. Terus yang ke-6 ada skala Vernier atau skala Noyes. Skala Noyes. Nah, sebagai apa? Berfungsi sebagai skala ukuran Noyes dalam bentuk satuan milimeter atau mm. Ya itu ya. Ini adalah skala Noyes. Urutannya di sini. Ya. Yang nomor berikutnya adalah nomor 7. Oke. Lokran. Ini adalah baut. Jadi ketika ini bisa digeser. Ini kalau dikencangkan akan bunyi. Jadi ya, jadi banyak. Ini ketika dikendorkan bisa digeser. Kalau dikencangkan tidak bisa digeser. Untuk apa bunyinya? Ya biar ketika kita mengukur ini, nah, info ya, ini ya. Ini terus ketika mau membaca ini tidak bergeser. Ketika mau membaca pas tidak bergeser. Misalkan ini benda bisa kita ambil, kalau tidak bisa kita ambil, karena benda di bawah ya, tidak tercapai dengan penglihatan kita. Jadi kita ukur di bawah, terus yang sudah sesuai kita fungsi, terus alat ukur kita baca, tidak bergeser. Seperti itu fungsinya. Ya, itu ada Pak, mengunci. Oke. Nah itu ada apa lagi yang berapa? Atau berfungsi apa? Berfungsi untuk memberikan pegangan bagi pengguna untuk menggeser rahang dan mengatur posisi rahang serta rangkai mengukur dalam agar tetap menjaga pegangan yang kuat saat pengukuran. Nah ini ya, ini posisinya di sini. Jadi untuk memudahkan untuk menggeser, ya pakai jempol. Namanya spindle hook. Bagi pengguna untuk menggeser akan geser dengan ini. Oke, pahami. Terus ada yang kesembilan adalah kedalaman ini. Ya.
mengukur kedalaman. Ini tadi untuk apa fungsinya? Berfungsi untuk mengukur kedalaman sebuah benda atau bisa pula mengukur tinggi sebuah benda. Ini bisa untuk mengukur kedalaman dan tinggi. Sudah pasti praktekkan ya. Bisa diamati. Oke, Betul Pak. saya. Bisa. Kalau mengamati satu-satu, bagian mana saja? Silakan gambar dulu. Satu-satu. Gantian sama saya. Ya, itu. Berikutnya adalah nah ini jangka sorot general kaliber. Yang pertama apa itu? Jangka sorot manual. Kaliber kaliber biasa. Adalah jangka sorot manual. Juga disebut jangka sorong apa ini non-use. Karena apa? Karena memiliki skala non-use. Jangka sorong jenis ini memiliki dua skala, yaitu skala utama dan skala non-use. Seperti yang lihat itu. Itu adalah jangka sorong manual atau kaliber biasa. Terus yang kedua ada jangka sorong analog itu seperti ini. Bedanya apa? Bedanya apa? Perbedaannya terletak pada skala non-use yang berbentuk jarum jam. Ya, perbedaannya adalah skala non-use. Kalau skala utamanya sama. Yang berbeda skala non-use. Skala non-use ini berbentuk apa? Ya, atau analog. Ini, jadi ini ketika digeser, ini jarumnya akan berputar. Sudah dapat ya. Nah, itu namanya adalah jangka sorong analog. Terus yang ketiga ada Jangka sorong digital. Sebenarnya fungsinya sama saja, cuma yang berbeda adalah kemudahan dalam Penggunaannya. kemudahan untuk bacaannya. Nah ini adalah jangka sorong digital, ya sama penggunaannya. Ini saya ya sama, cuma kalau digital nanti hasil pengukuran akan langsung tampil di layar. Iya. Sehingga langsung kelihatan. Jadi tidak usah membaca seperti jangka sorong manual maupun jangka sorong analog. Lebih mudah dan mungkin lebih efektif. Ya. Nah, prosedur penggunaan jangka sorong. Yang pertama adalah bersihkan benda yang akan diukur atau jangan salah sebelumnya. Jadi sebelum mengukur ya, sebelum mengukur sebuah benda kerja itu kita pastikan benda kerja itu bersih, ya bersih, bersihkan benda yang akan diukur.
besi. Jadi tidak ada benda lain yang menempel atau mengganggu proses pengukuran, karena akan mempengaruhi kepresisian dan keakuratan hasil ukur. Kita pastikan benda kerja besi, tidak ada benda yang menempel, dan alat ukuran juga bersih, tidak ada yang mengganggu ketika nanti kita proses pengukuran. Itu. Terus yang kedua ada periksa bahwa kita itu namanya adalah kalibrasi. Nah, ini kan ada angkanya di skala utama sama skala non-nulis. Nah, kita pastikan pertama adalah skala non-nulis bisa bergerak dengan bebas. Nah, terus kita pastikan angka apa? Angka 0 pada kedua skala bertemu dengan 4. Nah, itu namanya adalah kalibrasi. Alat harus sudah terkalibrasi karena hubungannya dengan keakuratan dan kepresisian. Itu. Terus yang ketiga ada saat melakukan pengukuran, misalkan benda yang diukur sedekat mungkin dengan skala utama. Pengukuran di ujung rahan dan sorong menghasilkan pembacaan yang kurang tepat. Jadi ini ada gambarnya. Ya, pengukuran. Dua proses pengukuran yang berbeda. Proses pengukuran yang berbeda. Yang pertama ini seperti apa pengukurannya? Ini benda kerja di bagian ujung. Jadi seperti ini. Ini tidak disarankan. Karena apa? Saya ulang lagi berhubungan dengan kepresisi. Ini tidak disarankan. Sepertinya seperti ini. Nah, yang benar seperti apa? Ini gambar kanan ini. Jadi masuk ini dalam. Misalkan ini benda dekat dengan skala utama, jadi naik ini terus di ini adalah proses yang benar posisinya ya. Dan oke, itu adalah prosedur pengukuran yang yang kedua. Nah, ini ada posisi pengukuran yang berbeda. Ada dua posisi pengukuran yang berbeda. Ini mengukur apa ini? Mengukur apa? Kedalaman. Kedalaman yang ini ketebalan. Jadi misalkan ini mau mengukur ketebalan dari miring. Itu yang pertama adalah posisinya miring ya. Miring seperti ini. Jadi misalnya kita tegak lurus, tapi alatnya ini miring, itu, ya miring. Ini kurang tepat. Yang tepat seperti apa? Yang tegak lurus seperti ini. Tegak lurus. Ini adalah posisi yang tepat. Dan bagi ya, Jawa. Terus ini juga ada lagi. Ada dua posisi pengukuran yang berbeda. Ini adalah mengukur apa? Dalam diameter dalam. Ini tadi diameter dalam. Jadi ini posisinya miring ya, ya. Dengan diameter dalam benda kerja. Posisinya miring. Ini tidak disarankan. Nah, yang benar seperti ini. Tegak lurus dengan benda kerja. Ini diameternya, ini alatnya harus tegak lurus seperti ini. Harus ya tidak miring. Kalau miring seperti ini kurang akurat nanti ukurannya kurang akurat. Nah, seperti itu. Terus ada lagi ini dua pengukuran yang berbeda. Ini adalah pengukuran apa? Ya ini misalkan mengukur dalaman dari paskrip, paskrip. Nah, itu posisi yang salah seperti apa? Yaitu ketika alatnya miring. Alatnya miring, misalkan kedalaman seperti ini. Nah, ini miring seperti ini. Iya, ini salah. Nanti hasilnya dengan ketika
ketika mengukur dengan benar itu juga hasilnya. Nah, yang benar adalah tegak lurus dengan ini permukaan bagian dalam harus tegak lurus. Tidak dipahami ini, akan diamati dulu. Oke, ya, bisa dilanjut ya. Nah, ini adalah tingkat ketelitian. Tingkat ketelitian dari apa? Jangka sorong. Jangka sorong ada dua tingkat ketelitian. Yang pertama adalah ini 0,02 sama 0,05. Untuk mendapat tingkat ketelitian itu hasilnya dari mana? Kok bisa 0,02 ini 0,05? Nah, hasilnya dari sini ke sini. Tingkat ketelitian sama dengan skala terkecil dibagi jumlah garis atau strip pada skala 0. Ya, ketelitian jangka sorong yang sering dibahas adalah 0,05 dan 0,02. Nah, ini silakan diamati. Perbedaannya gimana ini? Skala kecil dibagi jumlah garis yang pada skala. Iya, ya. Jadi skala kecilnya berapa ini? Satu dibagi 50 strip, hasilnya adalah nah, stripnya kita hitung dari sini. Yang 1, 2, 3, 4, 5 dari kanan jumlahnya 50 strip. Itu. Kalau yang ini stripnya ada 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ini jumlahnya 50 strip. Yang variabel jadi skala kecilnya. Oke, jadi kami ini sama. Kita lanjut. Nah, ini adalah cara membaca jangka sorong. Jadi kita kasih tahu alatnya, kita sudah tahu cara membacanya seperti apa. Ya, kita mulai dari sini. Ini ketelitiannya berapa? Nah, ini tingkat ketelitiannya adalah 0,05. Berarti ini skala utamanya ini biasa. Skala utamanya biasa. Jadi skala non-newsnya ini satu strip ini nilainya 0,05. Jadi ini 0. Ini 0,05, 0,1, 0,115, 0,2 dan seterusnya. Nah, cara membaca seperti apa? Bagaimana? Kita lihat dulu garis dulu ini pada skala non-nilai. Ini posisinya di mana? Posisinya di mana? Nah, skala utamanya ini ya ini 1, 0, 1, 2, 3, 4 sampai sini ini adalah 10 milimeter. Nah, ini satu besar ini adalah 1 cm. Nah, kita pakainya milimeter ya. Kita pakainya milimeter. Jadi satu strip ini skala utama ini nilainya 1 apa? 1 milimeter. Nah, kita hitung dulu. Ini 0 garis 0 skala non-newsnya bentuknya gimana? Nah, kita hitung dari ini ya. Ini adalah 0, 1, 2, 3. Berarti skala utamanya berapa? 3. Kita tulis nih. Nah, skala utamanya 3. Skala utamanya 3. Skala non-newsnya berapa? Nah, kita cari garis yang paling sejajar dengan skala utama. Jadi garis skala non-news yang sejajar dengan garis skala utama. Kita lihat di sini. Ya, satu strip tadi nilainya berapa? 0,05. Jadi tadi skalanya, skala utamanya 3 ditambah skala non-news 0,05. Hasilnya adalah 3,05 milimeter. Satuannya jangan sampai lupa. Kenapa? Satuan ini juga menentukan keakuratan. Jadi ketika aku mengukur
satu ini nggak dikasih, ketika kamu kasih orang bingung nanti ini satuannya apa? 3,05 mili atau senti atau meter. Ternyata yang dimaksud milimeter, tapi yang dipahami orang lain adalah meter kan jadinya beda berarti. Sudah. Oke, yang kedua ada ini. Tingkat utilitanya berapa ini? 0,05 sama ya, 0,05. Ini kita baca skala utamanya dulu. Skala utamanya dulu. Berapa ini? Skala utamanya. Sini ya, skala garis lurus pada skala Indonesia bagian di sini. Ini berapa? 119 mili. 119 milimeter. Itu adalah skala utama. Skala Indonesia berapa? 0,15 ditambahkan jadi 119,15 mili. Itu adalah cara membaca dari jangka rorok. Ya, lanjut. Ya, kita kuis interaktif. Sebelum kuis, Pak Guru mau tahu pemahaman kalian tadi tentang cara membaca alat ukurnya. Cara membaca alat ukurnya seperti apa? Tidak. Ya, kita pakai minum. Ini ada dua contoh soal ya. Yang pertama ini tulisannya berapa ini? 0,02. Ini 0,02. Terus yang ini ada 0,05. Nih contoh saya contohkan ya. Ini berapa ini angkanya? Kalau utamanya 1. Tapi di sini 1. Terus skala minusnya 8,05. 1,85. Betul ya? Kita centangnya kita ulangi. Ini skala utamanya berapa? 1. 0. Ini ya. Skala utamanya adalah 0. Skala nolnya 3,5. Oke, betul ya. Ini adalah yang ketulisannya 0,05. Kita coba yang kemudian 0,02. Bisa dimulai ya. Berapa ini skala utamanya? 11 sama 110. 110 mili. Ini 11 nya adalah 11 cm. Jadi kita mili dikali 1. Jadi 110 mili. Skala nolnya berapa? 2. Jadi satu strip nilainya 0,02. Ini 1,02. Tuh ya, kelihatan ya. Kalau salah, ya nggak akan muncul ya. Nah kita cari soal yang lain. Nah ini soal yang berbeda. Skala utamanya berapa? 63. Nah, kita tulis 63. Skala nominalnya 3, 8. Ya, 3, 2, 4, 6. Yang tiganya belum ditulis. Ini 8. Betul ya? Oke. Nah, ini nanti silakan coba. Ada yang mau coba? Saya tunjuk saja. Ya, saya tunjuk saja. Jadi Mas Jawa, silakan Mas Sultan. Ini ya.
Nah, betul ya? Coba betul. 1 nomor. Coba lagi. Coba lagi. 2 soal. Ya, yang kedua adalah betul juga. Ini adalah ketentuan 0,05. Kalau 0,02, nah ini silakan dicoba pengajaran. Ya, betul lagi. Coba lagi 1 soal lagi. Ya, bisa ya? Kenapa bisa? Oke, yang pada sini sudah, yang pada sini silakan, Mas Jordi. Sudah ada ya? Yang berikan 0,2 silakan. Ya, kita tadi atur soal lagi yang 0,5, yang 0,2. Ya, ini juga bisa yang 0,05. Bisa. Oke, silakan. Belum. Ya, ini 25. Nanti 2. Ini ya sudah nih. 24. Nah, ini betul ya. Tapi cuma kurang berita saja. Ya, jalan dulu. Ya, 1 orang lagi. Siapa yang mau? Mas Kajian, jangan. Ini yang teman-teman dulu kita riset. Ya, satu soal lagi yang 0,5. Sudah, 0,5. Ya, satu soal lagi. 0,2. Ya, besok jalan itu sudah bisa ya. Berikutnya adalah ini ya. Ini Pak Guru ada soal. Tes ini
untuk mengetahui tingkat pemahaman dari anak. Ada soal ya, silakan dikerjakan. Garisnya ya, garisnya nanti skalanya berapa, terus nanti hasil turunannya berapa. Ya.
model pembelajaran kegiatan alur kegiatan itu menggunakan Sudah selesai? Sudah dimulai ya? Berikutnya kita akan bikin kelompok nanti. Satu kelompok ada anak ya. Jadi ada berapa kelompok? 5 kelompok. Itu ya, nanti kita akan mempraktikkan bagaimana cara menggunakan jangka sorong untuk mengukur benda kerja.
Ya, silakan bisa duduk berhadapan antar kelompoknya. Belum memulai praktiknya untuk memecah suasana karena mungkin sudah agak terlalu melanggar. Kita berdiri dulu. Oke. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Cari pasangan masing-masing. Pasangan, berpasangan. Nggak punya pasangan, kamu tak dulu di depan. Silakan cari pasangan. Nggak punya pasangan, silakan Pak kamu Pak. Mas Topik jawab dulu Pak. Ya. Nah ini adalah adanya ganjil dan genap. Silakan dari kalian berdua sama pasangannya. Bukan siapa yang ganjil, siapa yang genap. Nah, siapa ganjil, siapa genap. Posisikan seperti orang bersalaman. Silakan tangan posisi seperti mau bersalaman, bukan salaman tapi mau bersalaman seperti ini. Nah, mau bersalaman dia, mau bersalaman. Nah, ketika sudah menentukan ganjil genap ya, Mas Topik ganjil genap. Mas Topik genap ya. Nah, ketika nanti Pak Guru ngomong genap, nah, silakan yang genap berusaha menangkap tangan yang Si ganjil. ganjil. Nah, yang ganjil berusaha menghindar. Siap? 1, 2, 3, genap. Oke. Genap. Ya. Sekali lagi posisi. Ganjil. Ganjil. Ganjil lah. Belum bukan ganjil sama. Sekarang Pak Guru mencoba yang lain. Pak Guru menjumlahkan angka. Kalian menjumlahkan nanti hasilnya ganjil apa genap. Teman-teman berpikir nih ya. Ambil posisi 2 tambah 3. Ada 3. Nah, 3 berubah. 3 ditambah 6 ditambah 2. Ulangi ya, masih pada belum paham. Ulangi ya. Diulangi penjumlahannya adalah 7 dikurangi 4 ditambah 5. Sekali lagi ya. Ada perkaliannya sekarang. Oke, ya. 6 dikali 3 dikurangi 4 berapa? Ayo. Jawabannya 14. Ya. Dari Mas Bapak. Masing-masing sudah pegangan. Ini adalah penyelesaian.
cara kerjanya. Kan, kelompok 1, 2, 3. Ini 4. Dari sini kelompok 1 berarti Pak? Ya. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 2. Kelompok 1. Nah, nanti dikerjakan sesuai apa yang ada di nanti bisa dipresentasikan di depan kalau sudah.
Sudah semua. Sudah Pak. Bisa ditunjukkan. Sudah bisa. Alat dipegang masing-masing ya. Nanti yuk, presentasi. Oke, bisa kita mulai ke presentasi ya. Bisa Pak. Pengukuran dan cara mengukurnya seperti apa. Dan kita bisa mulai dari kelompok 1 dulu. Bahkan kelompok 1 program langsung anak untuk mempresentasikan cara mengukur dan hasil alatnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menunjukkan hasil ukuran pada benda siang. Yang pertama, hasil diameter luar pistol. Cara mengukurnya berapa? Ya,
hasilnya berapa adalah 65,2 berapa milimeter ya? milimeter. Satuannya jangan lupa. Ya tidak dari kelompok 1 yang untuk diameter Meter ruang piston ya. keluar. Kalau progres di tadi. Lalu yang kedua apa itu berapa? Yang kedua, tebal kampas rem cakram. Nah, persiapan dari cakram dari depan. Nah, cara mengukurnya seperti apa? Dan tebalnya kampas rem adalah 10,02 milimeter. Terus kita bicara mulai yang ketiga adalah Tebal kampas rem tromol. kampas yang kamu ini kirim belakang. Ya, hasilnya berapa? Hasil dari tebal kampas rem tromol adalah 4,84 milimeter. Terus yang keempat, Yang keempat adalah boring diameter dalam boring dan diameter luar boring. yang pengukuran diameter Diameter luar, luar, diameter luar sama hasilnya hasilnya 41,80 milimeter. terus diameter dalam. Dalam hasil dari pengukuran diameter dalam adalah 11,15 milimeter. Ya, diameter dalam bukan seperti itu. Oke ya, dari kelompok 1 sudah cara pengukurannya. Lanjut. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kelompok 2 silakan. Perhatikan karena guna alat dan bagaimana hasil pengukurannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Sony, Dian dan Akan akan membacakan hasil ukur kita tadi. Yang kedua, Pistol cara mengukurnya. hasil pengukurannya ada 48,10 mm. Ya. Yang kedua, Yang kedua dari tebal kampas rem hasilnya ada di 9,21 mm. caranya. Terus yang ketiga, Ada tebal kampas rem belakang dan hasilnya ada 4,30 mm. yang keempat adalah Yang keempat ada bearing. Tuh, yang pertama ada diameter dalam
Untuk kedalaman diameter dalamnya ada di 11,40 mm dan untuk diameter luarnya ada di 36,50 mm. Sekian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggota Soleh Andika Farel akan membacakan hasil penilaian syukur tadi. Pertama Pak, pertama tadi. Hasilnya 5,20. Terus sampai ke sini kita dapat Jepang. Hasilnya 10,3 hasilnya 5,50. Hasilnya 14,42 km. 5 km luar dari seperti ini. Hasilnya 41,80. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 beranggotakan Aki, Tasya, dan Dewi akan membacakan hasil pengukuran. Yang pertama, diameter keluar kosong. Hasilnya 70,80 mm. Dan kedua, Rampasin. Dengan hasil 12,58 mm. Dan ketiga, Yang ketiga, Rampasin Kamon. Dengan hasil 4,54 mm. Bapak yang pertama diameter dalam dengan hasil 14,28 mm. Terus yang diameter luar 42,26 mm. Sekian dari saya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ketua Gubernur dari Komisi 5 mengatakan saya Muhammad Hafid dan Muhammad Siti. Saya akan mempresentasikan hasil pengukuran kinerja yang kami lakukan. Yang pertama ada beton. Untuk diameter 2 meter. Hasil pengukuran menunjukkan diameter beton ialah 70,80 mm. Yang kedua adalah mengukur kapasitas dan kapasitas dataran. Hasil pengukuran menunjukkan tebal kapasitas rem cakram ialah 12,58 mm. Ketiga, nomor rem protokol mengukur tebal kapasitas rem. Hasil menunjukkan tebal kapasitas protokol ialah 4,54 mm. Yang terakhir mengukur bearing. Pertama mengukur dalam bearing, dalam bearing. Hasil menunjukkan hasil 14,28 mm. Yang kedua mengukur diameter luar bearing. Hasil menunjukkan diameter luar bearing adalah 42,16 mm. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5. Ya, semua sudah presentasi ya. Sudah, Pak. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, setelah melakukan ya praktik, diskusi bersama, kemudian menghasilkan apa tadi alat ukurnya, hasilnya berapa pembacaannya, kita presentasikan sehingga dapat kita simulasi. Jangka sorong adalah Jangka sorong untuk ukuran panjang, diameter luar, diameter dalam, kedalaman, celah, dan step. Ya, itu yang adalah sebelah yang pertama. Yang kedua adalah rumus dengan ketentuan atau PK adalah satu itu adalah skala terkecil bagi jumlah garis non minus. Garis tadi ya. Terus yang ketiga adalah cara membacanya kita. Tadi sudah saya hasil dari pengukuran adalah skala utama ditambah skala non minus sesuai dengan tingkat ketelitian dari jangka sorong tersebut. Ya. Lalu yang keempat adalah prosedur pengukuran. Prosedur pengukuran adalah tadi seperti apa? Bersihkan benda yang diukur dan alat ukur. Ya. Semakan benda diapakan dan diukur secara bersih dan skala utama. Artinya jangka sorong tegak lurus dan benda yang diukur. Ya, prosedurnya adalah yang pertama benda harus bebas dari orang atau benda lain yang mengganggu proses pengukuran. Posisi alat dan benda harus Sesuai. ya harus dengan gaya diukur. Nah seperti itu ya. Nah pertemuan
kita ini sudah selesai ya tadi yang berkomentar. Minggu depan mohon Wisman kita akan membahas alat ukur yang lain, yaitu adalah mikrometer. Ini sama, hampir sama, ada skala utama dan skala menunjukkan negara, cuma tingkat kemudian ya berbeda. Ya, oke. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat. Oke, alatnya yang belum. Nah, silakan posisikan kursi pada oke, ya. Untuk mengakhiri pada pembahasan pada hari ini bisa dipimpin salah satu Di tempat duduk, siap. Untuk mengakhiri pelajaran pada kesempatan kali ini, baiknya kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Berdoa, mulai. Doa selesai. ya. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat dan bisa untuk pulang, dan semoga selamat sampai ketemu di depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa pulang. Assalamualaikum Pak Hidayat. Waalaikumsalam Pak Tri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Hidayat? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali hari ini Pak Hidayat. Ini Pak Hidayat, di sini kita akan melakukan kegiatan pasca operasi dari pembelajaran dulu ya Pak Hidayat ya. Jadi dulu kan kita sudah melakukan observasi pembelajaran di Pak Hidayat. Dari hasil pengamatan atau refleksi saya kemarin, pembelajaran Pak Hidayat sudah berjalan bagus. Jadi terkait dengan apa yang sudah direncanakan oleh Pak Hidayat, mulai kemarin budaya positif ya, budaya positif sudah terlihat, mulai dari kegiatan berdoa, terus menyanyikan lagu Indonesia Raya dan seterusnya, itu sudah muncul. Terus terkait juga penerapan KSE kemarin juga sudah muncul. Terus terkait dengan yang dirancangkan Pak Hidayat itu adalah terkait dengan diferensiasi, itu juga sudah muncul. Jadi dari hasil pengamatan kemarin itu yang sudah dirancangkan Pak Hidayat itu sudah muncul semua. Cuma nanti coba kita gali lebih lanjut terkait dengan perencanaan Pak Hidayat seperti apa, seperti itu ya. Kalau saya bisa lanjutkan ya Pak Hidayat ya, kira-kira kemarin kan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh Pak Hidayat itu kan terkait dengan pertama pengetahuan tentang alat ukur jangka sorong ya. Yang kedua adalah kemampuan anak dalam menggunakan jangka sorong itu dalam kegiatan sehari-hari di jurusan otomotif Pak Hidayat ya. Jadi gini Pak, terus kalau
dari hasil evaluasi yang dilakukan Pak Hidayat, kemarin kan waktu kita pra observasi, Pak Hidayat kan sudah menargetkan ring, bukan jadi ring yang akan diharapkan oleh Pak Hidayat kemarin dari nilai ring angka 1 sampai 10, kemarin ada ring berapa Pak Hidayat ya? Kemarin yang saya harapkan itu adalah ringnya nilai adalah 7 sampai 8. 7 sampai 8 ya, ya. rata-rata kelas itu. Oh, jadi ringnya itu 7 sampai 8 ya. Iya. Jadi perencanaan kemarin itu Pak Hidayat merencanakan keberhasilan siswa itu angkanya 7 sampai 8. Tidak sampai maksimal 9 atau 10 ya. Karena mungkin kita juga tahu ya, jurusan kita di TKR juga memang anaknya memang spesial. Jadi Pak Hidayat mentargetkan kemarin targetnya itu 7 sampai 8 ya. Terus kemarin kan juga sudah dilakukan proses pembelajaran, terus pengamatan, evaluasi juga oleh Pak Hidayat. Terus kira-kira ketercapaian kemampuan anak itu kira-kira di level berapa nih? Kan target jenengan itu 7 sampai 8 target jenengan. Terus kira-kira ketercapaian anak-anak itu di angka berapa? Ya, untuk kemarin setelah dilakukan asesmen secara menyeluruh itu sebenarnya baru angka di atas 6, hampir 7. Di atas 6 ya? Ya, di atas berarti 6. Belum sampai 7 ya Pak? Ya, belum mencapai hasil yang kita inginkan. Oh, berarti masih pada, kan target jenengan tadi 7 sampai 8. Berarti 8. kemarin itu target hasil siswa kalau saya simpulkan itu belum dalam mencapai target yang diinginkan oleh Pak Hidayat seperti itu ya. Terus gini Pak, berarti kan itu hasil yang diperoleh siswa berarti kan belum mencapai tujuan belajar ataupun belum maksimal ya. Artinya belum maksimal untuk mencapai tujuan belajar yang diharapkan oleh Pak Hidayat. Terus kira-kira kalau bisa jenengan identifikasi, kira-kira kemarin kan jenengan sudah melakukan proses pembelajaran mulai dari budaya positif, KSK, sudah menerapkan diferensiasi. Meskipun kemarin kalau saya pada diferensiasi proses sih, pada ranah berproses, kira-kira kalau jenengan amati, kira-kira yang perlu jenengan tingkatkan apa ya mungkin dalam proses kemarin seperti itu? Iya, terima kasih Pak. Sebenarnya dulu yang awal itu kan sebenarnya kita hanya untuk pertama kita menjelaskan materi itu secara umum. Jadi kita menganggap semua anak itu sama, kemampuan dan kebutuhan belajarnya sama lah. Setelah itu saya melakukan asesmen awal. Makanya nilainya baru 6 sampai 7 itu karena asesmen awal. Jadi untuk mengetahui jadi kemampuan anak itu sebenarnya di mana. Kebutuhannya itu apakah dia itu memahaminya dengan video atau dengan kita menerangkan atau dengan praktik langsung. Nah, setelah kemarin dilakukan asesmen awal itu kan saya mendapatkan nilai-nilai itu. Nah, mungkin nanti setelah itu kita mengelompokkan siswa sesuai dengan kemampuan, minat, dan keterampilan kebutuhan belajar siswa itu. Sehingga nanti kita kelompokkan, kita dampingi secara inklusif agar mencapai tujuan yang levelnya lebih tinggi lagi. Berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti kalau hasil pengamatan, hasil dari yang pengamatan Pak Hidayat, evaluasi Pak Hidayat, jadi kemarin itu baru menggali potensi anak, potensi awal ngoten ya. Potensi awal. Berarti kemarin digunakan untuk menggali informasi dan harapannya nanti Pak Hidayat akan melakukan kegiatan pembelajaran seperti itu nih Pak Hidayat. Kira-kira untuk kedepannya berarti nanti untuk untuk kegiatan ke depan berarti yang akan dilakukan Pak Hidayat seperti apa nih berarti? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi kan kita mengelompokkan. Jadi mengelompokkan siswa menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minat, kebutuhan, sama kemampuan siswa dalam memahami materi yang saya sampaikan. Jadi nanti ada beberapa kelompok, misalkan yang kemarin sudah mendapat nilai tinggi dengan pembelajaran saya yang seperti kemarin, itu akan saya kasih tugas tambahan agar anak itu lebih tertantang, termotivasi untuk mengembangkan
materi yang sudah dipelajari. Nah, Oke. untuk ranknya yang nilainya masih di tengah-tengah levelnya, Oke. itu nanti kemungkinan ya saya akan beri pendampingan secara inklusif, saya beri materi dari dasar lagi, saya beri pertanyaan pemantik yang berhubungan dengan materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa itu sendiri, sehingga siswa itu dapat memahami konsep dari materi yang saya berikan itu. Dan ada beberapa siswa yang nilainya di bawah, itu kan berarti kan kemungkinan siswa itu kan kurang inisiatif dalam mengikuti pembelajaran. Nah, kemungkinan itu nanti akan saya beri motivasi atau gambaran-gambaran tentang kehidupan sehari, tentang materi, agar siswa itu termotivasi untuk mengikuti pembelajaran tersebut, sehingga kedepannya menjadi lebih baik dan lebih inisiatif dan ikut berpartisipasi dalam pembelajar maupun diskusi kelas. Berarti kalau bisa saya simpulkan, berarti yang jenengan rancangan berarti akan digali potensi dari kemarin, dari potensi kemampuan anak digali. Berarti memang yang siswa yang mampu itu akan diberikan tambahan bobot yang tinggi, sedangkan nanti siswa tengah-tengah dan bawah itu akan diperlakukan sesuai dengan gaya belajar mereka seperti itu, agar mereka lebih semangat lagi dalam belajar seperti itu. Iya. Kalau bisa saya lanjutkan Pak Hidayat, terkait rencana yang akan dengan Pak Hidayat terapkan itu kira-kira akan bisa dilaksanakan mulai kapan Pak Hidayat? Ya, pertemuan berikutnya mungkin kita sudah bisa melaksanakan kan dengan persiapan nanti kan pengelompokan kan juga kita membutuhkan media ajar yang berbeda. Mungkin kan ada nanti kita membutuhkan video visual yang interaktif, ataupun bahan bacaan yang menarik, ataupun bahan apa ya, bahan bacaan atau mendengarkan informasi dari berbagai sumber. Jadi sesuai dengan kebutuhan atau minat siswa. Nanti ingin membutuhkan yang mana, minatnya seperti apa, dan nanti juga akan mendesain ruang belajar, lingkungan belajar yang nyaman agar siswa itu merasa nyaman sehingga target belajar kita tercapai. Berarti intinya kalau tenggang waktunya berarti Mas Hidayat akan melaksanakan rencana tadi yang sudah disiapkan oleh Pak Hidayat tadi di pertemuan selanjutnya ya. Iya. Oke, mungkin itu Pak Hidayat. Jadi tadi atas permasalahan tadi tentang ketercapaian materi, jadi tadi sudah mendapatkan solusi ya. Jadi memang target tadi Pak Ida 7 sampai 8, ternyata memang kemarin hasil evaluasi juga dapatnya segitu, dan perencanaan tadi Pak Hidayat melaksanakan kegiatan mulai dari pengelompokan dan keminat bakat siswa tadi, dan itu akan dilaksanakan oleh Pak Hidayat nanti di pertemuan selanjutnya. Iya. Mungkin itu Pak Hidayat, terima kasih atas waktunya untuk kegiatan pada siang hari ini. Nanti kita juga berharap, karena ini saya juga guru produktif Pak Hidayat, materi pengukuran itu kan cukup penting, itu dasar. Ketika anak itu sudah menguasai di kelas di fase E, nanti di mapel saya di kelas 11 di fase F itu juga kita juga paling tidak anak itu sudah memahami, dan kita nanti tinggal bisa melanjutkan lagi untuk ke materi yang sebetulnya seperti itu. Mungkin itu Pak Hidayat. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih.